Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di konten pembahasan materi matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh subgrup proper. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Rizal Akbar dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum kita membahas mengenai contoh subgrup proper, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu kompleks dan subgrup. Nah, misalkan G adalah grup dan H merupakan subset sebarang di G, maka H disebut kompleks dari G. Namun perlu ditegaskan bahwa apabila G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Definisi mengenai subgrup. Suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Selanjutnya, setiap grup yang memiliki anggota lebih dari satu dijamin memiliki minimal dua subgrup, yaitu G itu sendiri dan E, di mana E merupakan unsur identitas di G. Dalam hal ini, G dan E disebut subgrup trivial atau subgrup improper. Selanjutnya, jika ada H subgrup dari G di mana H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan E atau identitas, maka H disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Nah, sederhananya subgrup proper ini adalah subset yang memenuhi syarat grup dengan operasi yang sama terhadap suatu grup dan dia itu tidak sama dengan grup itu sendiri, dan H juga tidak sama dengan unsur identitas yang ada pada G atau grup tersebut. Nah, karena kita telah mengetahui apa itu subgrup proper, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soalnya. Misalkan set 6 terhadap operasi perkalian adalah suatu grup, maka tentukan subgrup proper dari set 6 terhadap operasi penjumlahan tersebut. Nah, untuk menjawab persoalan ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui anggota dari set 6 tersebut. Adapun anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya karena set 6 terhadap operasi penjumlahan adalah suatu grup, maka subset dari set 6 disebut kompleks. Banyaknya kompleks dari suatu grup dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat N. Dengan N adalah banyaknya anggota suatu grup, sehingga kompleks dari set 6 adalah sebanyak 2 pangkat 6, yaitu 64. Di antaranya yaitu dapat dilihat pada layar. Nah, di sini terdapat 64 subset dari set 6 tersebut. Untuk mencari subset grup dari set 6 terhadap operasi penjumlahan, maka dari ke-64 kompleks di atas akan dicari kompleks yang merupakan grup terhadap operasi yang sama dengan set 6, yaitu penjumlahan modulo 6. Agar lebih memudahkan kita untuk menemukan subgrupnya, maka kita pilih kompleks yang memungkinkan untuk memenuhi syarat suatu grup. Nah, di antara keempat syarat grup, salah satunya adalah grup haruslah memiliki unsur identitas. Identitas suatu penjumlahan adalah 0, maka dari itu kita pilih kompleks yang anggotanya memiliki 0, sehingga diperoleh kompleks sebagai berikut. Nah, ini adalah kompleks yang memiliki unsur identitas. Karena dari ke-64 kompleks tersebut, kita akan mencari kompleks yang memenuhi syarat suatu grup, maka kita pilih yang memiliki unsur identitas terlebih dahulu. Nah, dari beberapa kompleks yang telah kita pilih yang memiliki unsur identitas ini, selanjutnya akan dibuktikan apakah kompleks-kompleks yang memiliki unsur identitas tersebut bersifat tertutup, asosiatif, dan memiliki inverse sesuai dengan syarat grup. Sehingga kita mulai dari 0 terlebih dahulu. 0 ini pastinya bersifat tertutup karena 0 tambah 0 pasti 0 dan memiliki unsur identitas, memiliki inverse juga yaitu 0 diri sendiri, dan pastinya bersifat asosiatif karena penjumlahan itu bersifat asosiatif. Selanjutnya 0,1 ini bukan merupakan grup karena 1 tambah 1 itu 2, jadi tidak bersifat tertutup karena anggotanya hanya 0,1, tidak ada 2 di dalamnya. Kemudian 0,2. Di sini 2 tambah 2 itu 94, jadi 0,2 ini tidak bersifat tertutup. Nah, jadi teman-teman, apabila ada satu saja syarat yang sudah tidak terpenuhi, itu kita tidak usah membuktikan syarat-syarat lainnya karena
itu sudah pasti bukan grup. Jadi kita langsung saja membuktikan subset atau kompleks lainnya. Kemudian 0,3 ini bersifat tertutup karena 0 tambah 0 itu 0, 3 tambah 3 0, karena modulo 6, jadi 6 bagi 6 itu habis, tidak ada sisanya. Nah, teman-teman juga bisa mengecek dengan menggunakan tabel Cayley untuk 0,3 ini, karena 0,3 bersifat tertutup, bersifat asosiatif juga, dan memiliki unsur inversnya adalah 0 dan 3 inversnya adalah 3. Nah, untuk teman-teman sekalian, agar memudahkan mengerjakan subgroup, maka teman-teman harus mengetahui betul-betul apa itu grup, dan keempat sifat-sifat grup harus dikuasai betul-betul. Kemudian kita lanjut, 0,4 ini tidak bersifat tertutup karena 4 tambah 4 itu 8, modulo 6 itu hasilnya 2. Kemudian 0,5 sampai 5 tambah 5 itu 10, sehingga tidak bersifat tertutup karena hasilnya adalah 4, bukan anggota dari himpunan 0,5. Selanjutnya 0, 1, dan 2 tidak bersifat tertutup karena 1 tambah 2 itu 3, bukan anggota dari himpunan tersebut. Selanjutnya 0, 1, 3 tidak bersifat tertutup juga karena 3 tambah 1 itu 4. Selanjutnya 4 tambah 1, 0, 1, 4, 4 tambah 1, 5, 0,1,5 itu tidak bersifat tertutup karena 1 tambah 1 itu sama dengan 2, bukan anggota dari 0,15. Selanjutnya 0,23 tidak bersifat tertutup karena 2 tambah 3 itu 5. Selanjutnya 0,24 ini bersifat tertutup karena 2 tambah 2 itu 4, 4 tambah 4 8, modulo 6 itu sama dengan 2, kemudian 2 tambah 4 6 sama dengan 0, jadi dia bersifat tertutup. Selanjutnya dia bersifat asosiatif juga karena dia subset dari set 6 plus, jadi dia juga harusnya bersifat asosiatif, dan dia memiliki unsur identitas yaitu 0 dan juga memiliki inversnya masing-masing, di mana 0 itu inversnya 0 itu sendiri, 2 inversnya adalah 4 inversnya adalah 2. Jadi inverse itu adalah suatu bilangan yang apabila dioperasikan maka hasilnya adalah identitas. Nah, dalam hal ini identitasnya adalah 0, jadi kita harus mencari bilangan pembuat nolnya dengan modulo 6. Selanjutnya 0,2,5 ini tidak bersifat tertutup karena 2 tambah 5 itu hasilnya 7 dan modulo 6 itu hasilnya 1. Kemudian 0,34 3 tambah 4 itu 7 tidak bersifat tertutup juga karena 3 tambah 4 modulo 6 itu 1. Kemudian 0,35 3 tambah 5 itu 8, modulo 6 itu hasilnya 2, tidak bersifat tertutup juga. Kemudian 0,45 4 tambah 5 itu modulo 6 itu hasilnya 3, jadi tidak bersifat tertutup juga. Kemudian 0,123 tidak bersifat tertutup karena 1 tambah 3 itu hasilnya 4, sehingga tidak bersifat tertutup. Kemudian 0,124 tidak bersifat tertutup karena 1 tambah 2 itu hasilnya 3. Kemudian 0,125 tidak bersifat tertutup karena 1 tambah 2 itu 3. Kemudian 0,134 tidak bersifat tertutup karena 1 tambah 4 itu hasilnya 5. Begitu seterusnya, kita harus membuktikan setiap kompleks ini apakah memenuhi syarat suatu grup atau tidak, dengan melihat setiap anggota-anggotanya apakah bersifat tertutup atau tidak. Nah, apabila ada yang kita lihat anggota yang apabila dioperasikan tidak bersifat tertutup, pastinya itu bukan merupakan suatu grup, sehingga dia tidak termasuk subgrup dari grup tersebut. Hingga sampai pada subgrup terakhir, yaitu subgrup yang sama dengan grup itu sendiri, yang pastinya sudah merupakan suatu grup. Karena sesuai dengan teorema tadi bahwa setiap grup yang memiliki anggota lebih dari satu dijamin memiliki minimal 2 subgrup, yaitu G sendiri dan E, di mana E merupakan unsur identitas di G. Nah, setelah kita mencari dari kompleks ini yang merupakan grup terhadap operasi yang sama dengan set 6, kita memperoleh 4 subgrup dari set 6 terhadap operasi penjumlahan tersebut, yaitu yang pertama, subset pertama atau H1 sama dengan 0, H2 subset kedua, maksud saya subgrup kedua yaitu 0,3, subgrup ketiga atau H3 yaitu 0,2,4, dan subgrup yang keempat yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari keempat subgrup yang kita peroleh ini, selanjutnya akan dicari subgrup propernya. Misalkan H adalah subgrup dari set 6 terhadap operasi penjumlahan, maka dikatakan subgrup proper apabila H tidak sama dengan E dan H tidak sama dengan set 6 tersebut, karena E pada set 6 atau identitas pada set 6 terhadap operasi penjumlahan adalah 0, dan set 6 itu sendiri anggota himpunannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka subgrup propernya adalah H2
sama dengan 0,3 dan H3 sama dengan 0,2,4. Nah, inilah contoh subgrup dari grup yang terhingga. Nah, bagaimana dengan grup tak terhingga? Mari kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Adapun soalnya itu, misalkan set atau bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan merupakan grup, tunjukkan bahwa 5 set terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup proper dari set terhadap operasi penjumlahan. Nah, ini merupakan contoh subgrup terhadap grup yang tak hingga. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus membuktikan bahwa 5 set ini harus merupakan grup terhadap operasi penjumlahan sehingga dapat dikatakan subgrup dari bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Nah, oleh karena itu kita harus membuktikan dia memenuhi keempat syarat suatu grup. Yang pertama, sifat tertutup. Untuk setiap A, B elemen 5 set, maka berlaku A tambah B elemen 5 set. Ambil sebarang A, B elemen 5 set sedemikian sehingga A tambah B elemen 5 set. Nah, misalkan A sama dengan 5 set 1 dan B sama dengan 5 set 2 sehingga diperoleh A tambah B sama dengan 5 set 1 ditambah 5 set 2 sama dengan kita sederhanakan, kita keluarkan 5-nya karena masing-masing memiliki 5 sehingga diperoleh 5 dikali set 1 ditambah set 2. Nah, karena set 1 tambah set 2 ini elemen set dan 5 juga elemen set dan merupakan kelipatan 5 sehingga 5 set 5 dikali set 1 ditambah set 2 elemen 5 set. Jadi 5 set terhadap operasi penjumlahan bersifat tertutup. Selanjutnya asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen 5 set maka berlaku dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Karena 5 set adalah subset dari bilangan bulat atau set di mana set terhadap operasi penjumlahan bersifat asosiatif, maka 5 set terhadap operasi penjumlahan juga bersifat asosiatif. Nah, selanjutnya syarat ketiga, memiliki unsur identitas. Terdapat E sama dengan 0. Mengapa 0? Karena ini operasi penjumlahan, jadi unsur identitasnya adalah 0. Elemen 5 set sedemikian sehingga A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A untuk setiap A elemen 5 set. Nah, misalkan A sama dengan 5 set 1, maka 5 set 1 ditambah E itu harus sama dengan 5 set 1. Nah, 5 set 1 ditambah dengan berapa sama dengan 5 set 1? Nah, pastinya ditambah dengan 0 sehingga 5 set 1 ditambah 0 sama dengan 5 set 1, maka terbukti. Jadi 5 set memiliki unsur identitas yaitu E sama dengan 0. Syarat yang keempat yaitu inverse. Untuk setiap A elemen 5 set terdapat A inverse elemen 5 set sedemikian sehingga A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan E atau identitas. Ambil sebarang A elemen 5 set sehingga A ditambah A inverse sama dengan E atau identitas. Nah, kita misalkan A sama dengan 5 set 1, maka 5 set 1 ditambah A inverse itu sama dengan 0 karena identitasnya adalah 0. Nah, selanjutnya masing-masing kedua ruas kita kurangi dengan 5 set 1 yang diperoleh A inverse sama dengan 0 dikurangi 5 set 1 atau A inverse sama dengan minus 5 set 1. Jadi 5 set terhadap operasi penjumlahan memiliki inverse. Karena 4 syarat dari grup terpenuhi, maka 5 set terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Karena 5 set terhadap operasi penjumlahan adalah grup dengan operasi yang sama dengan set terhadap operasi penjumlahan juga, maka 5 set terhadap operasi penjumlahan ini adalah subgrup dari set terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, karena 5 set tidak sama dengan E atau unsur identitas yang ada pada set terhadap operasi penjumlahan yaitu 0 dan 5 set tidak sama dengan set, maka dapat disimpulkan bahwa 5 set terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup proper dari set terhadap operasi penjumlahan. Itulah tadi video pembahasan mengenai contoh soal subgrup proper dari grup yang berhingga dan subgrup proper dari grup yang tak terhingga. Cukup sekian video pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.